Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati ibadah ini ya Tuhan Yesus. Semoga cepat lancar ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, aku nyanyi anak monyet musik. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu
Teman-teman, mari kita nyanyi lagu Kau Tunjukkan Kasih Setiamu. Musik. Ya adik-adik, siapa di sini yang mau mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini ya Bapa. Kami masih diberi Tuhan kesehatan, kami masih diberi kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami mau selalu rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang menjadi generasi yang mengenal diri sendiri. Nah, penting banget nggak generasi sekarang ini kita harus mengenal diri kita sendiri. Nah, mau kemana kita, terus kita mau jadi apa, terus bagaimana Tuhan mau kita melakukan sesuatu, dan itu ada di dalam diri kita. Nah, adik-adik, Cici ambil dari Petrus. Nah, siapa yang tidak kenal Petrus? Pasti semua tahu ya cerita tentang Petrus, dan tidak asing lagi di telinga adik-adik semua. Pasti adik-adik sudah pernah dan sering sekali mendengarkan firman Tuhan tentang Petrus. Nah, tapi di sini kita mau belajar tentang Petrus. Adik-adik tahu nggak kenapa hari ini kita mau sama-sama belajar dari Petrus? Karena Petrus mengenal dirinya sebagai gembala domba.
Dia itu kalau adik-adik penasaran, adik-adik bisa baca nanti ya di rumah, yaitu di Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Adik, latar belakang dari seorang Petrus siapa yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak nih? Nah, latar belakang Petrus adalah Petrus lahir di Betsaida dan ayah Petrus bernama Yohanes. Nah, terus siapa yang tahu saudara Petrus? Ayo adik-adik masih ingat? Nah, betul sekali. Saudara Petrus adalah Andreas dan dia adalah seorang nelayan. Mereka bekerja sebagai nelayan. Nah, adik-adik, dari seorang Petrus ini, Petrus mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mau merelakan semua waktunya, dia mau merelakan semua isi hatinya. Dia mau mengasihi Tuhan Yesus. Bahkan dia benar-benar mau mengikuti Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus benar-benar memilih Petrus untuk menjadi pelayan Tuhan, bahkan menjadi gembala domba. Ya, adik-adik, siapa di sini yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Nah, pasti kita semua mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, saat Petrus dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia berkomitmen. Dia benar-benar mau menjalankan semua tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, begitupun dengan kita adik-adik ya. Kita mau berkomitmen kepada Tuhan Yesus. Kita mau melayani Tuhan dari hati kita. Kita mau dengan sungguh-sungguh. Kita mau berkomitmen, karena komitmen paling penting di dalam hidup kita masing-masing. Kita mengenal diri kita sendiri. Saat kita melayani, kita tahu apa yang ada di dalam diri kita, kemampuan kita, dan kita mau mengenal diri kita sendiri, dan kita tahu siapa kita ya adik-adik, dan Tuhan mau pakai kita dengan luar biasa. Nah, adik-adik di rumah, kita mau sama-sama belajar ya adik-adik. Lalu apa hal-hal yang harus kita lakukan seperti Petrus? Yang pertama itu adalah hati yang rela melayani. Adik-adik bisa buka di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Cici mau baca ya adik-adik. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakan domba-dombaku." Ayat 17, kata Yesus kepada untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu, segala sesuatu engkau tahu, bahwa aku mengasihi engkau." Adik-adik, sebagai bentuk rasa Petrus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mau melayani Tuhan dengan rela. Dia mau berkorban bagi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di rumah, siapa di sini yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan? Nah, kita mau sama-sama melayani Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak? Melayani itu tidak hanya di gereja. Nah, melayani itu tidak hanya seperti, mungkin adik-adik masih berpikir, oh aku mau melayani itu berarti di gereja jadi singer, atau jadi musik, atau jadi yang lain-lainnya. Tidak hanya di gereja ya adik-adik, melayani itu kita bisa di mana saja. Bahkan ketika kita di rumah, kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan taat kepada orang tua. Terus di sekolah kita bisa menjadi anak yang
yang rajin, terus mengerjakan tugas dan nurut kepada guru. Dan kita juga bisa menjadi berkat buat teman-teman kita. Terus adik-adik juga bisa membantu teman-teman adik-adik, terus membantu saudara adik-adik di rumah, di sekolah, dan dimanapun adik-adik berada, adik-adik bisa membantu mereka. Nah, itu merupakan bukti bahwa adik-adik melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan, dan semua itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, hal-hal yang harus kita lakukan seperti Petrus adalah berani berkorban. Nah, Cici juga mau baca di Yohanes 21 ayat 18 sampai 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, adik-adik, yang unik dari seorang Petrus ini adalah dia berani berkorban, dan dia mau gitu berkorban untuk Tuhan Yesus. Petrus pun berhasil membuktikan keimanannya, dan dia rela mati dibunuh dan disalib dengan kepala di bawah, karena dia benar-benar mau percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan Petrus rela memberikan nyawanya untuk Tuhan. Nah, di sini membuktikan bahwa Petrus tidak main-main ya adik-adik. Ketika dia mengikuti Tuhan, dia mau dengan sungguh-sungguh, dia rela berkorban untuk Tuhan. Nah, begitupun juga dengan adik-adik di rumah ya. Kita mau sama-sama belajar untuk berani berkorban untuk Tuhan Yesus. Ya, contoh berani berkorban untuk Tuhan Yesus kita bisa lihat sendiri adik-adik, seperti adik-adik pada saat ini. Mungkin pagi hari ini ada film ada film Doraemon, terus ada film Upin Ipin, bahkan adik-adik suka dengan film kartun-kartun yang ada di TV. Tapi pagi-pagi adik-adik mau datang kepada Tuhan, yaitu ikut ibadah sekolah minggu. Nah, itu merupakan adik-adik berkorban bagi Tuhan. Adik-adik mau datang kepada Tuhan Yesus. Terus adik-adik mau meluangkan waktu adik-adik untuk apa lagi? Untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa. Walaupun game adik-adik lebih seru atau lebih apapun, tapi adik-adik mau berani berkorban untuk Tuhan Yesus. Adik-adik mau datang kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Itu luar biasa. Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik yang mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah taat. Nah, iman Kristen tidak terlepas dari ketaatan. Seperti Petrus, dia taat kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Nah, adik-adik di rumah, kita mau memiliki ketaatan seperti Petrus. Nah, kita juga mau menjadi generasi muda yang mengenal diri kita sendiri. Kita mau menjadi seperti Petrus. Petrus adalah seseorang yang sangat luar biasa di dalam Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau memiliki ketaatan seperti Petrus. Semangat ya adik-adik di rumah ya. Nah, walaupun adik-adik masih kecil nih di rumah, tapi kalau adik-adik taat kepada Tuhan, Tuhan Yesus bangga kepada adik-adik. Tuhan Yesus senang kepada adik-adik. Kita mau sama-sama taat kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Seperti Petrus, dia rela merelakan nyawanya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, firman Tuhan sampai di sini saja. Kita mau mengakhiri firman Tuhan pada hari ini.
Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami yakin dan percaya, Tuhan, bahwa Engkau selalu mengasihi kami. Engkau terlebih dahulu, Tuhan, mengasihi kehidupan kami. Engkau terlebih dahulu melayani hidup kami. Biarlah Tuhan Yesus, walau kami masih kecil, kami mau melayani Tuhan. Kami mau, Tuhan, memiliki hati yang sungguh-sungguh melayani-Mu, memiliki hati yang benar-benar tulus kepada Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berkorban bagi Tuhan. Kami mau taat kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah kekuatan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan teman-teman kami, Tuhan, yang mungkin pada hari ini sedang sakit. Tuhan Yesus yang sembuhkan, Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bye-bye.